Upaya Mario Dandi untuk mendapatkan keringanan hukuman ditolak mentah-mentah oleh jaksa penuntut umum. Bagi jaksa, rasa penyesalan saja tidak cukup untuk terlepas dari jerat hukum. Akankah hakim menjerat Mario Dandi dengan hukuman maksimal? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, Heri Firmansyah. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore, Mas David. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Pak Heri. Pak, apakah keputusan jaksa menolak pledoi Mario Dandi ini sudah tepat menurut Anda? Ya, kalau kita mengikuti jalannya persidangan, Mas David, saya rasa apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah tidak menyalahi kodratnya ya. Pada posisinya sebagai pembela kepentingan keadilan bagi korban, maka tentunya tidak ada celah yang mungkin akan diberikan oleh jaksa penuntut umum untuk kemudian memberikan ruang pengertian atau permaafan tadi atas perbuatan pidana yang sudah dilakukan. Dan pada posisi jaksa penuntut umum kan tentu adalah bagaimana membuktikan adanya satu kesalahan ya. Sehingga nanti akan berujung pada satu pertanggungjawaban pidana kepada seseorang. Jadi saya rasa dalam konteks ini sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat. Ya tentunya tugasnya memang tadi sekali lagi adalah bicara tentang asas, kalau kita bicara asas hukum, presumption of guilt tentunya ya. Bicara tentang bagaimana membuktikan kesalahan seseorang. Walaupun tentunya secara proporsional dan profesional juga, dan itu sudah dilakukan. Dan ingat bahwa kasus ini juga berawal dari sistem peradilan pidana yang panjang ya. Tidak hanya katakanlah tiba-tiba sampai pada ujungnya pengadilan seperti ini, tapi dimulai dari proses penyidikan. Ya, penyidikan itu bisa muncul juga karena adanya berita atau informasi yang didapat oleh penyidik terkait dengan video yang mempertontonkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Mario Dandi kepada korban David Ozora. Begitu kira-kira Mas David. Baik, apakah dengan meminta maaf bisa mengurangi hukuman begitu? Karena dalam pledoinya dia minta maaf sambil nangis-nangis begitu kan ya? Ya, ini kemungkinan strategi juga ya pasti yang harus dilakukan ya. Saya tidak bisa menyelami isi hati seseorang apakah memang itu murni datang dari lubuk hati yang paling dalam yang dilakukan oleh seorang Mario Dandi. Tapi memang ini adalah cara untuk kemudian juga bisa menyentuh perasaan hakim ya. Karena biasanya kalau bentuknya adalah pledoi, dan ini kan awalnya dari pledoi kemarin ya. Itu kan cara dia untuk kemudian melihat hakim sebagai manusia tersentuh nggak perasaannya. Karena mungkin saja kalau dilihat Mas David dari fakta hukum sangat kecil kemungkinan pembelaan yang dilakukan oleh Mario Dandi ini bisa memutarbalikkan seluruh dakwaan sampai pada tuntutan jaksa yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Apalagi kalau kita merujuk pada keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum tanpa ya, bukan berarti saya tidak memberikan rasa hormat saya kepada ahli yang dihadirkan seperti ahli pidana. Tapi saya rasa dengan kehadiran saksi dan alat bukti yang berupa rekaman CCTV saja itu sudah ya 90% sebenarnya persidangan ini sudah selesai di proses pembuktian begitu ya. Tinggal bagaimana proses formalitasnya saja. Nah ini kan yang kemudian yang dikaji oleh hakim, benar nggak video itu memang video yang nyata-nyata terjadi gitu ya. Apa dipastikan betul karena ini kebenaran material apakah diedit atau tidak, kan sudah jelas itu terbuka semua, memang faktanya tindak pidana itu terjadi dan diakui sekarang begitu. Ya, jadi kalau dilihat memang tipis ya kemungkinan untuk diringankan hukumannya begitu ya. Meskipun dimaafkan oleh korban gitu atau keluarga korban. Permaafan itu sebagai konteks hubungan antar manusia ya. Tapi ketika kita bicara dalam konteks hukum yang lebih jauh, ya saya rasa ini salah satu hal yang mungkin bisa dinilai sebagai satu itikat baik. Nah, tapi apakah itikat baik itu kemudian korelasinya positif dengan putusan nantinya? Belum tentu juga. Tapi setidak-tidaknya dia sudah berusaha untuk merubah dirinya. Ada kadang kan penilaian untuk seseorang itu diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri atau kemudian tidak dihukum berat adalah ada kemungkinan orang tersebut akan merubah dirinya ke arah yang lebih baik. Nah itu mungkin yang coba ditonjolkan, dicirikan dalam sidang kemarin oleh Mario Dandi begitu kan. Karena beberapa kesempatan sebelumnya juga banyak hal-hal yang negatif gitu ya ketika ditegur oleh hakim masalah posisi duduk begitu kan, cara bersikap di pengadilan, kemudian cara dia bagaimana merespon ya dari suatu
hal yang ada dalam persidangan itu kan juga jadi catatan utuh hakim ya. Hakim mungkin nggak akan melihat dari satu sesi saja, Mas David, tapi rangkaian ini. Karena ketika orang hanya berusaha untuk pada satu tujuan tertentu kan akan terlihat tidak konsisten kan. Nah, konsistensi ini kan penting dalam melihat utuh apakah memang dari awal ada upaya untuk membuka kasus ini secara terang-benderang, berbelit-belit tidak informasi yang diberikan. Itu juga salah satu bentuk kesungguhan seseorang menyadari kesalahannya dan ingin memperbaiki diri. Tidak harus dengan misalnya mengeluarkan air mata dan lain sebagainya. Jadi bentuk penilaian bisa macam-macam. Kita berharap agar hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini bisa melihat mata batin itu ya, sehingga akan memberikan putusan yang seadil-adilnya, baik kepada pelaku dan utama bagi korban tentunya. Ya, baik, jika kita berkaca ya dari kasus Sambo lah misalnya yang kemarin itu kemudian dikasasi, justru akhirnya ke hukuman seumur hidup begitu ya. Apakah ada celah juga bagi kasus Mario Dandi ini untuk bisa jadi diringankan begitu? Setiap kemungkinan terbuka, Mas David, dan benar sekali apa yang Mas David pertanyakan itu adalah hal yang harus kita reminder dari awal. Bahwa selama putusan itu belum sifatnya final and binding, kalau bahasa hukum itu final and binding itu berarti masih memungkinkan adanya upaya hukum lain, baik upaya hukum biasa atau luar biasa, maka putusan itu sejatinya belum bisa dikatakan sebagai putusan akhir, gitu ya. Maka masih mungkin akan berubah dia, apakah lebih berat ataukah lebih ringan, itu masih ada kansnya. Kalaupun kita sebut 0,00 sekian persen kan juga kans, Mas David. Jadi sangat mungkin masih terbuka. Sehingga yang perlu dilakukan adalah misalnya kita melihat pertimbangan putusannya tadi. Kalaupun ada perbedaan, katakanlah disparitas putusan antara di pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan banding nantinya, itu kan bisa kita nilai pertimbangan hukum mana yang kemudian memang mendasarkan pada fakta, kemudian juga mendasarkan pada pendekatan keadilan substantif misalnya. Dan ya, saya rasa itu juga jadi peluang bagi masyarakat untuk lebih melihat hukum ya, melihat hukum ini secara lebih jauh. Bukan berarti kita menjadi tidak percaya, distrust kepada proses penegakan hukum, tapi ini adalah satu langkah awal yang baik untuk memberikan edukasi hukum yang tepat begitu ya, bahwa ya bisa saja menurut kita tidak adil, ya menurut ya di mata pengadil sudah adil gitu kan, sehingga kita perlu lihat apa yang menjadi bahan pertimbangan sehingga bunyi putusannya seperti ini di ujungnya, Mas David. Baik. Nah ini satu hal lagi, Mario Dandi ini kan menolak bayar restitusi ya, karena dinilai tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Apa tanggapan Anda? Bagaimana seharusnya? Karena sudah divonis begitu, artinya sudah diminta begitu untuk membayar restitusi cukup besar begitu ya. Ya, kita nggak akan mungkin kembali lagi pada pengertian restitusi. Kita sudah tahu lah itu ya, ganti kerugian kepada korban, intinya kan itu ya. Bahwa ada pemenuhan hak keadilan bagi korban, ada peraturan pelaksanaannya, peraturan pemerintah, PP nomor 43 tahun 2017, kemudian ada PP nomor 35 tahun 2020, dilengkapi dengan undang-undang di LPSK, karena LPSK yang kemudian mengkalkulasi nilainya sehingga angkanya 120 miliar. Kalau nggak salah ajuan dari keluarga korban kan 50 miliar ya. Nah, dalam hal bahwa tidak ada pemenuhan restitusi ini ataupun disesuaikan dengan kemampuan, biarlah nanti hakim yang menilai. Karena pada dasarnya ada perbedaan pendapat yang agak lumayan signifikan nih Mas David. Bahwa sebenarnya kalau dia nggak mampu bayar, misalnya nggak bisa dibebankan kepada orang di luarnya dia, termasuk keluarganya dia. Tapi kemarin kalau saya tidak salah ahli LPSK ya, kalau saya tidak salah mohon dikoreksi, itu mengatakan ya itu kan pihak dari yang bertanggung jawab adalah yang melakukan tindak pidana ataupun pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini bisa ditarik ke keluarga misalnya, tapi kan sudah ada penolakan tadi. Nah sebagai sarana eksekusi biasanya orang kan menghindari nih. Kalau nilai nominal katakanlah restitusinya begitu besar, kalau ada pidana pengganti misalnya dengan kurungan yang jumlahnya mohon maaf bisa dihitung dengan kalkulasi si pelaku tindak pidana bahwa ini tidak merugikan, maka dia sangat mungkin dalam tanda petik ya Mas David pasang badan saja. Nah sehingga ini yang jadi persoalan adalah pemenuhan keadilan terhadap korban tidak tercapai. Padahal restitusi tadi itu kan berdasarkan pasal 7A Undang-Undang LPSK itu kan ada ganti kerugian bagi biaya perawatan medis, psikologis, atau juga katakanlah biaya dalam konteks ini yang muncul adalah karena poinnya dia dirugikan secara
finansial juga karena dia tidak bisa mendapatkan atau memperoleh kekayaan diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Maka hal ini juga harusnya jadi bahan pertimbangan hukum hakim. Memang ini jadi debatable di ranah teori hukum ya. Karena ada yang mengatakan harusnya kalau dia nggak bisa bayar ganti rugi berupa restitusi tadi, ya tidak bisa dieksekusi. Nah ini kan dalam ranah hukum terjadi kekosongan nantinya. Sedangkan kalau kita bicara pada keadilan perspektif korban, ya harusnya haknya dipenuhi. Walaupun sekali lagi yang perlu kita ingatkan Mas David, berapapun besarnya restitusi yang diberikan, itu sama sekali tidak akan menggantikan pemulihan kesehatan dan juga mungkin kehidupan, kualitas kehidupan dari korban tersebut kan, begitu Mas David. Betul. Nah, bagaimana dengan ini? Pak RAT itu kan ayah dari Mario Dandi kan menolak untuk bayar juga karena dikatakan uangnya sendiri pun sudah diblokir oleh aparatur negara begitu ya, sehingga dia sendiri sudah nggak punya uang dan mungkin asetnya juga diblok karena untuk TPPU-nya itu. Nah, apakah dana restitusi itu bisa diambil dari yang memang sudah diblokir itu atau seperti apa? Nah, ini kalau sudah kaitannya dengan tindak pidana lain berkaitan dengan aset, ini kan kerjanya jaksa penuntut umum jadi bertambah ya, Mas David ya. Berarti harus dilacak dulu asetnya, harus katakanlah diutak-atik dulu berapa nilai nominal aset yang dimiliki menutupi gitu ya. Kalau seandainya itu dalam tanda petik dirampas atau disita oleh negara untuk dieksekusi untuk pemenuhan hak korban tadi. Nah ini yang menurut saya nanti jadi bagian tersendiri dalam cerita putusannya Mario Dandi ini ya. Walaupun tadi pada perspektifnya mungkin anggapannya ya ini kan tindak pidana dilakukan oleh Mario Dandi, dia sudah dewasa sehingga bertanggung jawab penuh terhadap perbuatannya dia, ya, begitu ya. Sedangkan kalau kita lihat dari perspektif LPSK, ini kan kutub yang berbeda begitu ya. Harapannya adalah ini jadi satu milestone gitu dalam konteks kasus-kasus yang lain ke depan, bahwa dihukum penjara saja itu sebenarnya tidak cukup karena biasanya pelaku kejahatan itu mungkin sudah paham akan ada ancaman pidana tadi, tapi mereka mungkin jauh lebih takut kalau seandainya asetnya dirampas. Dan ini kalau kita kembalikan pada pemenuhan hak korban tadi, dalam tanda petik 3 hal yang komponen yang harus dikembalikan dalam ketika korban itu terjadi tindak pidana, saya rasa ini satu yang fair sebenarnya Mas David, sehingga restitusi kemudian kita dorong untuk kemudian bisa dipenuhi. Tentunya dengan pendekatan teori hukum yang tepat begitu ya. Ya, rasanya memang restitusinya harus dipenuhi bagaimanapun caranya, karena jika pun itu dirubah jadi hukuman pidana kan akhirnya ujung-ujungnya mengandalkan remisi dan artinya seperti di courting begitu kan ya restitusinya. Jadi ya percuma juga ujung-ujungnya ya. Baik, terima kasih Mas Heri Firmansyah sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Salam sehat Mas David. Selamat sore. Selamat sore.